Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Dan saya ucapkan selamat datang di podcast saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafi Ferdiansyah. Saya adalah mahasiswa Bayangkara, Jakarta Raya. Di podcast ini saya akan membahas salah satu bab dari buku karya Danah Boyd yang berjudul It's Complicated: The Social Lives of Network Teens. Tujuan saya membuat podcast ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kajian media sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bab, yaitu bertema Can Social Media Resolve Social Division? Jadi dari yang saya dapatkan dari buku ini, seorang Danah Boyd memiliki suatu tujuan dalam menuliskan buku ini. Tujuan ia adalah ingin menunjukkan bahwa sosial media tidaklah selalu negatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang tua yang merasa sosial media atau jejaring sosial itu tidak baik untuk digunakan oleh anak-anaknya. Namun pada kenyataannya, jika sosial media atau jejaring online ini dapat digunakan dengan baik, ini akan dapat menciptakan suatu kreativitas dari anak tersebut. Salah satu kasus yang ingin saya bahas ini adalah dapatkah sosial media menyelesaikan masalah perpecahan sosial. Jadi pada kala itu Danah Boyd berada di suatu sekolah yang berada di Los Angeles. Ia memperhatikan seorang anak yang duduk menyilangkan tangannya dengan sikap defensif dan menatapnya dengan curiga. Namun setelah 1 jam berjalan, semua terungkap mengapa anak ini berperilaku defensif dan memberikan tatapan curiga. Anak ini bernama Keke. Dia itu saat itu berumur 16 tahun. Dia merupakan anak berkulit hitam di kelas itu. Ia menjelaskan bagaimana budaya geng membentuk hidupnya. Budaya geng Los Angeles memaksakan untuk dia harus berpikir akan pergi kemana, dengan siapa dia akan menghabiskan waktu, dan apa yang ia akan kenakan. Ia dipaksa untuk berpikir keras karena ia tidak bisa berpergian sembarangan dan harus berhati-hati dengan warna apa yang ia kenakan. Karena setiap warna itu di sana mewakili geng yang berbeda. Dan menurut saya pun ini bisa dirasakan ya di negara kita sendiri, di Indonesia. Contohnya seperti ya warna biru menggambarkan mereka yang mendukung klub sepak bola Persib, dan oranye untuk mereka yang mendukung sepak bola Persija. Mungkin kita tidak bisa kenakan baju oranye sembarangan di daerah Bandung ya. Lebih tepatnya markas dari pendukung tim sepak bola Persib ini. Karena tentunya mungkin mereka akan menjadi lebih sensitif melihat itu. Ya contohnya seperti yang saya pernah alami sendiri sih. Saat itu saya berada di Bandung. Ya pas banget pada saat itu tuh bertepatan dengan dimana ada sebuah pertandingan sepak bola di Bandung, sepak bola Persib yang akan berlangsung. Dan ketika itu saya sedang menggunakan mobil yang berplat nomor huruf B. Lebih spesifiknya B itu ya plat nomor Jakarta.
waktu itu pas banget. Saya berpas-pasan dengan pendukung Persib yang lagi konvoy, pengen jalan ke stadion stadion sepak bolanya. Lebih tepatnya sih Jalak Harupat waktu itu. Lalu mereka melihat plat nomor saya. Plat nomor saya kan itu B. B itu kan dari Jakarta. Lalu mobil saya tuh ditendang sama mereka. Ditendang ya nggak, mungkin ada beberapa orang sih dalam konvoi itu yang nendang mobil saya. Terus ada juga beberapa orang yang mukul spion, memukul kaca atau mukul pintu. Terus ada juga yang ngeludahin mobil saya. Ya itu menurut saya sih sikap membedakan. Padahal kita kan ya kita satu negara, tapi ya karena perbedaan daerah mungkin mereka akan menjadi lebih sensitif. Nah, ini juga sama seperti si Keke alami. Itu sebuah tindakan rasional. Pada kala itu muncul sebuah aplikasi online, yaitu Microsoft Kinect, sebuah platform permainan interaktif yang mengandalkan pengenalan wajah. Jadi platform permainan ini tuh ngelihat wajah kita, nge-record wajah kita, nge-scan, mengenalinya dari wajah. Tapi sistem aplikasinya itu sering mengalami kegagalan dalam mengenali wajah kulit hitam. Jadi karena mungkin ya karena gelap dan kulit mereka gelap, jadi aplikasi itu tuh sulit buat mengenali wajahnya. Jadi maka dari itu orang berkulit hitam harus memfoto dirinya dengan terang. Jadi mereka harus foto mungkin di bawah lampu agar sistem dapat mengenali wajah tersebut. Rasisme juga gak berhenti sampai situ. Pada tahun 2009, pada saat penghargaan BET atau Black Entertainment Television, banyak dari mereka beralih nih dari nonton televisi beralih ke Twitter. Jadi mereka yang sedang nonton TV, nonton acara penghargaan itu, mereka langsung mematikan televisinya dan mereka pindah platform. Mereka pindah ke jejaring sosial Twitter. Mereka tuh pindah ke Twitter punya tujuan tersendiri. Ya tujuannya pengen ngebahas berbagai selebriti yang ada di situ. Dan karena pembahasan itu dilakukan oleh banyak orang, mayoritas orang membicarakan itu, ya muncullah trending topik di Twitter. Itu trendingnya itu kata kulit hitam. Ya dari mereka rata-rata kayak ngeposting wow, banyak sekali kulit hitam. Lalu ada lagi yang ngepost tuh, apakah ini bulan hitam lagi? Itu kan seakan seperti, ya menurut saya itu menjatuhkan, sangat membedakan ya kulit putih dan kulit hitam. Nah, tingkat rasis yang ada di internet pada saat itu sangat tinggi. Sehingga pada saat itu jejaring sosial atau media sosial belum bisa menyatukan perpecahan sosial. Ya menurut saya sih sampai sekarang ya. Bahkan tuh pada saat itu dapat ditemukan juga dalam jejaring sosial Facebook atau MySpace, mereka tuh sangat terpisah. Jadi jaringan pertemanan mereka itu terbagi menjadi seperti siapa yang ada di kelas, jadi apa orang ini ada di kelas apa, terus orang ini
memainkan olahraga apa, orang ini berkasta seperti apa, ya pokoknya itu tuh di jejaring sosial itu tuh mereka sangat membeda-bedakan. Lalu Danah Boyd itu melakukan perjalanan kerja tepatnya ke Colorado. Nah, di situ Dana itu menghadiri sebuah pertemuan para orang tua di sekolah elit di sana. Lalu seiring berjalannya waktu pada pertemuan tersebut, Dana itu merasa bosan. Akhirnya ia mencoba mencari remaja. Jadi dia nyari nih mana ada perkumpulan remaja nih. Nah, dia samperin tuh di situ. Di situ dia melihat bahwa di situ ya orang berkumpul tidak membeda-bedakan ras tuh. Jadi semuanya berkumpul. Lalu si Dana ini menghampiri salah satu remaja yang ada di sana. Terus Dana ngasih laptopnya dan pengen lihat gimana sih aktivitas remaja ini di jejaring sosial. Lalu anak ini menunjukkan laman Facebooknya. Nah, di dalam Facebook itu emang anak itu nunjukin dia tuh berteman sama siapa aja. Dia berteman sama semuanya, mau dari kelas apa, dari ras apa olahraga apa yang dimainkan, itu semuanya sih mereka berteman. Tapi si Dana menemukan bahwa anak ini hanya berinteraksi kepada ras yang sama. Enggak anak ini doang, semuanya seperti itu. Walaupun di sekolah itu mereka tuh terlihat seperti mereka tidak membeda-bedakan, mereka tetap bersatu. Tapi waktu sampai di sosial media, mereka tetap berteman. Tapi mereka hanya berinteraksi pada ras mereka yang sama. Di sekolahnya tuh memang tidak membedakan ras, namun saat berpindah ke jejaring sosial semua itu langsung menjadi berbeda. Perbedaan ras itu tetap terjadi pada jejaring sosial mereka. Bahkan yang terjadi adalah MySpace itu bisa dibilang merupakan tempat untuk orang berkulit hitam, dan Facebook adalah tempat untuk orang berkulit putih. Ya menurut saya ya yang bisa saya ambil sih dari pembahasan ini adalah sosial media atau jejaring sosial itu nggak bisa memecahkan masalah perpecahan sosial, karena karakteristik seorang itu dibentuk di luar media sosial, dan semua yang sudah terbentuk rasional akan terus menjadi seperti itu karena sudah mendarah daging pada dirinya. Tetapi ya kita dapat menemukan bahwa perbedaan ras ini berbeda di setiap tempatnya, di mana kadang ada perbedaan di dunia nyata, namun di sosial media mereka bersatu atau berdampingan, mereka saling berinteraksi. Lalu ada pun sebaliknya, yang di sosial media mereka menunjukkan rasis, tapi secara langsung mereka tetap berinteraksi. Ya semua itu sih tergantung dari mana mereka berasal ya, dan tempat mereka hidup. Didikan di setiap tempat itu kan akan berbeda, sama seperti yang terjadi di Indonesia aja. Seperti halnya ketika sepak bola klub satu dengan yang kedua itu mereka akan bersikap membedakan. Pada saat klub sepak bola mereka bertanding tuh mereka sangat membedakan. Saya pendukung klub 1 nih, yang sebelah saya pendukung klub 2, klub saya akan menang ya, karena mereka memang mendukung salah satu klub itu. Tapi setelah itu semua selesai, mereka akan berdampingan kembali, mereka akan berbicara lagi, mereka akan berinteraksi lagi.
Ya pada akhirnya ya bisa disimpulkan media sosial ya tidak bisa memecahkan perpecahan sosial ini sampai kapanpun menurut saya. Karena ajaran budaya itu akan turun menurun sampai kapanpun. Nah, kali ini nih kebetulan banget saya mendapatkan kesempatan nih untuk mewawancari seorang mahasiswi ya dari Yogyakarta yang kuliah di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya tuh pengen bertanya aja bagaimana mengenai apa nih yang udah saya ulas hari ini nih. eh Tolong bisa dikenalin namanya siapa? Ya, halo. Nama aku Ismi Gaya Hartono. Nah, ini bener nih dari Universitas Gadjah Mada nih. Iya, benar. Nah, aku pengen tanya-tanya boleh nggak? Boleh. eh Gimana sih pendapat kamu tuh mengenai remaja yang menggunakan sosial media? Apakah sosial media itu baik untuk remaja? Kalau semua hal pasti kan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi nggak bisa dikatakan sosial media untuk remaja tuh sepenuhnya baik. eh Menurut kamu tuh, ya kan tadi kayak kamu yang kamu bilang ada positifnya ada negatifnya. Kalau di sosial media untuk remaja, itu kebanyakan positif atau negatifnya? Eh, menurut menurut saya sih kebanyakan negatifnya. Kenapa tuh? Ya, lihat aja biasanya kan eh, yang kita lihat saat ini kebanyakan orang remaja-remaja ya terutama berantem lewat Instagram, lewat Twitter, lewat Facebook. Main sindir-sindiran lewat status. Paham kan maksudnya gimana? Ya iya paham. Ya udah mengerti lah ya anak remaja zaman sekarang apalagi perempuan ya. Nah, sosial media yang kamu gunakan saat ini tuh apa aja sih? Cuman ini sih Instagram sama paling aplikasi chatting kayak Line sama WhatsApp. Kalau Facebook gitu? Eh, Punya sih tapi udah jarang pakai. Nah, dari sosial media yang kamu gunakan nih, kamu ngelihat nggak sih ada perpecahan sosial di sosial media yang kamu gunain? Kayak ya ya kamu ngerti lah ya, perbedaan kasta, perbedaan ras, perbedaan agama. Apakah kamu merasakan gitu apa yang ada di sosial media kamu? Iya sangat sih kalau itu. Soalnya kan Indonesia nih masih tergolong masyarakat itu rasis-rasis ya nggak sih? Iya. Mau dari ras, agama, suku, apalagi fisik. Fisik tuh paling parah deh rasisnya. Berarti kalau soal fisik nih, berarti yang cantik mainnya main cantik gitu ya? Iya nggak sih, kebanyakan kayak gitu apalagi di SMA terus geng-geng gitu. Itu kan paling menonjolnya dari apa? Dari sosial media, mereka memperlihatkan itu dari sosial media. Berarti yang followersnya banyak itu temenannya sama yang followersnya yang banyak gitu ya? Iya biasanya kan gitu. Terus menurut kamu nih ya, menurut kamu pribadi, eh solusi dalam mengatasi perpecahan sosial ini tuh gimana gitu? Terutama dalam media sosial ya. Yang ada di lingkungan kamu aja deh, yang ada di sosial media kamu tuh solusinya gimana? Solusi ya, kalau untuk solusi lebih ke diri sendiri sih, masing-masing pribadi. Nggak bisa kita atur kan mereka mau kayak gimana, sifat mereka yang rasis itu. Iya sih, memang semua tergantung pribadi. Ya, mungkin ada pesan dari kamu untuk mereka yang masih membedakan antara ras maupun kasta atau agama. Itu pesan kamu untuk mereka itu apa? Iya sering banget sih aku lihat gitu teman-teman aku yang rasis di sosial media. Pesan aku sih, untuk apa sih rasis itu kan nggak penting juga ya. Semua diciptakan tuh sama sebenarnya. Cuman yang ngebedain itu yang bikin kita spesial. Itu yang jadi identitas kita masing-masing.
Jadi buat apa sih, nggak penting tahu rasis itu, kita semua sama kok, sama-sama hidup, sama-sama makan nasi, sama-sama bersosialisasi. Udah deh, nggak usah lagi rasis-rasis, apalagi kayak sampai terjadi kejadian kayak kemarin tuh yang polisi berkulit putih, kasusnya Floyd. Itu udah parah banget sih, sampai demo di mana-mana kan, udah ke-up banget di dunia gitu. Emangnya nggak malu ya? Itu tuh kalau kita rasis kayak gitu sama aja kita ngejelek-jelekin ras kita sendiri nggak sih? Jadi buat kalian semua, khususnya yang dengar podcast ini, kalau bisa nggak usah rasis lah, kan kita semua sama ya nggak? Iya, benar sekali. Gila, ini pendapat yang menurut saya sangat keren ya. Pesan yang sangat keren juga, sampai membandingkan kasus yang ada di belahan dunia sana, yang kasus Floyd sampai meninggal. Terima kasih ya udah bisa diwawancara di podcast ini. Iya, sama-sama. Nah, oh ya, udah, kita akhiri podcast ini sampai sini saja, karena menurut saya sudah cukup apa yang sudah kita bahas. Semoga pesan apa yang udah disampaikan dalam bahasan ini dapat direalisasikan di dunia nyata. Jadi ya udahlah, kita sama-sama manusia yang akan kembali ke tanah. Kita adalah manusia yang sama-sama makan nasi, ya bisa dibilang seperti itu, sama-sama bernafas. Kita hanya berbeda soal kulit, kita hanya berbeda soal kasta, tapi nanti setelah kita mati mungkin kita semua sama, kita kembali ke tanah. Ya, sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Rafi Ardiansyah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dadah.